Jelang laga lawan Arsenal, John Stones buat Manchester City cemas. John Stones ditarik keluar dari pertandingan persahabatan Inggris melawan Belgia setelah hanya 8 menit bermain, beberapa hari sebelum laga penting bagi Manchester City ketika sang juara bertahan Premier League melawan Arsenal. Ini adalah awal pertandingan yang penuh aksi di Wembley. Cedera Stones menjadi berita utama pertama sebelum gol bagi Belgia dan Inggris. Bintang Manchester City itu tampaknya mengalami cedera saat menguasai bola dan perlu segera diganti. Peristiwa ini akan menjadi perhatian semua orang di City, terutama manajer Pep Guardiola yang menginginkan skuadnya tetap bugar ketika Arsenal datang ke Manchester dalam waktu kurang dari seminggu. Stones bahkan bukan bintang City pertama yang ditarik keluar lapangan saat membela Inggris pada jeda internasional bulan ini. Pada laga akhir pekan lalu, pertandingan Kyle Walker berakhir lebih awal melawan Brasil setelah ia mengalami nasib yang sama seperti John Stones, meski ia berhasil bermain sekitar 10 menit lebih. Apakah salah satu dari mereka pulih tepat waktu untuk pertandingan melawan The Gunners? Semuanya masih harus dilihat. Mikel Merino klaim Rodri layak dapat Ballon d'Or. Gelandang Real Sociedad, Mikel Merino, mengklaim pemain tengah Manchester City, Rodri, sangat layak untuk mendapatkan Ballon d'Or. Bukan rahasia lagi bahwa lebih dari 1 dekade terakhir, penghargaan Ballon d'Or dimenangkan oleh sosok pemain yang terbiasa mengisi pos di lini depan. Bahkan 2 penyerang yang mendominasi penghargaan tersebut adalah Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Bahkan saat era keduanya berakhir, Erling Haaland dan Kylian Mbappe dianggap sebagai penerus yang paling cocok. Namun, Mikel Merino memiliki pendapat berbeda. Menurutnya, Rodri sangat layak untuk mendapatkan penghargaan tersebut. Ia menilai tugas sebagai seorang pemain tengah tidak mudah karena memiliki banyak tekanan. Namun sayangnya, pekerjaan mereka sering sekali luput dari perhatian. Sayangnya, kampanye-kampanye seperti ini diperlukan untuk penghargaan-penghargaan ini. Rodri beruntung, atau tidak beruntung, menjadi pemain yang memiliki kerendahan hati yang luar biasa, tetapi ia masih belum menjadi berita utama seperti Haaland dan Mbappe. Tetapi levelnya sangat tinggi. Dia memenangkan semuanya tahun lalu dan bermain pada level untuk masuk ke dalam percakapan ini. Dari sudut pandang saya, karena saya tahu bagaimana rasanya bermain di lini tengah, betapa sulitnya dan tekanan yang Anda miliki, saya tahu bahwa ia layak mendapatkan semua pujian. Kami mengenal satu sama lain dengan sangat baik, dan keluarga kami juga sangat dekat selama bertahun-tahun. Kami memiliki hubungan yang baik. Saya pikir kami saling memahami satu sama lain di lapangan. Bagi saya, dari sudut pandang kedua, memiliki dia di belakang saya memberikan rasa aman. Ia adalah seseorang yang sangat saya pahami. Kami menjalankan fungsi yang sangat mirip dalam level defensif dan ofensif. Sangat menyenangkan bisa bermain bersamanya, sebuah kebanggaan. Klub MLS dan Arab Saudi tertarik rekrut Kevin De Bruyne. Pakar transfer ternama, Fabrizio Romano, mengklaim sejumlah klub MLS dan Arab Saudi tertarik untuk mendatangkan playmaker Manchester City, Kevin De Bruyne. Bintang asal Belgia ini akan habis masa kontraknya di Etihad Stadium pada tahun 2025 dan akan berusia 33 tahun pada musim panas ini. Jika sang gelandang tidak berniat untuk menandatangani kontrak baru, akhir musim ini akan menjadi waktu terbaik bagi Manchester City untuk menjualnya ke klub lain. Kevin De Bruyne telah melewatkan sebagian besar musim ini karena cedera dan terlihat jelas bahwa Pep Guardiola tidak membutuhkannya seperti dulu. Meskipun City lebih baik dengan adanya sang pemain internasional Belgia di dalam tim mereka, para bintang seperti Phil Foden telah meningkatkan kemampuan kreativitas mereka. Terdapat kemungkinan De Bruyne akan meninggalkan sang juara Liga Primer musim panas ini dan klub-klub Arab Saudi akan berusaha untuk mewujudkan kesepakatan bersama dengan klub-klub dari MLS. Saya pikir para penawar dari Arab Saudi akan mencoba, dan saya pikir akan ada klub dari MLS akan mencoba. Akan ada ketertarikan dari Amerika Serikat dan Saudi, pasti. Kenyataannya saat ini, De Bruyne tidak berniat untuk mendapatkan gangguan selama tahap krusial musim ini.
Fokus penuhnya ada di atas lapangan. De Bruyne tidak akan memutuskan apapun sekarang atau pada bulan April, itulah yang saya pahami. Saya juga diberitahu bahwa pada akhir musim, ia akan melakukan pembicaraan langsung dengan Man City sebelum melakukan pembicaraan dengan klub lain. West Ham belum tentu permanenkan status Calvin Phillips. Potensi transfer permanen Calvin Phillips ke West Ham United di musim panas nanti nampaknya masih belum pasti karena performa buruknya sejak pindah ke London Stadium. Calvin Phillips meninggalkan Manchester City untuk bergabung dengan West Ham United sebagai pemain pinjaman di bursa transfer Januari, dan mungkin sekarang sedikit lebih mudah untuk melihat mengapa ia tidak mendapatkan banyak waktu bermain di bawah arahan Pep Guardiola. Meskipun Phillips adalah pemain yang bagus selama waktunya di Leeds United, menjadikan dirinya sebagai pemain reguler tim nasional Inggris saat ia berada di sana. Akan tetapi, ia tidak pernah benar-benar memenuhi potensinya di Man City, dan tidak mengherankan jika ia dipinjamkan untuk mendapatkan lebih banyak kesempatan bermain di tim utama. Namun, sejauh ini hal tersebut belum berhasil bagi Phillips, dan Ben Jacob telah membahas masa depannya dengan Give Me Sport, yang menunjukkan bahwa kesepakatan permanen dengan The Hammers kini sepertinya masih belum pasti. Jacob juga menanggapi klaim bahwa Leeds dapat merekrut kembali Phillips, namun tampaknya gaji pemain berusia 28 tahun itu akan menjadi masalah bagi klub asal Yorkshire tersebut. Saya pikir itu adalah narasi yang bagus, tetapi saya tidak berpikir bahwa Leeds sedang melirik Phillips pada saat ini. Alasan utama untuk itu adalah gaji. Phillips membutuhkan waktu bermain. Peluang kepindahannya secara permanen ke West Ham berada dalam ketidakpastian karena alasan performa, sampai batas tertentu, meskipun ia jelas masih memiliki banyak waktu untuk menyesuaikan diri dan meraih kemenangan di West Ham. Namun tantangan utama dengan Phillips masih sama seperti saat peminjamannya didiskusikan, yaitu harga. Pada akhirnya, tidak ada opsi untuk membeli yang disepakati antara West Ham dan Manchester City, dan West Ham harus menentukan, pada musim panas nanti, apakah mereka pikir ada kesepakatan yang bisa dilakukan untuk Phillips dengan harga yang pantas. Nobody hears, but I see the light from far.